Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran dalam beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai, dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. Dan let's go, kita langsung masuk ke chartnya. Oke, saham yang pertama yang kita mau analisa ialah saham Harum. Hari ini Harum ditutup dengan naik 2%. Kemarin ini juga dia naik 5,38%. Jadi sebetulnya Harum ini sudah sempat dianalisa sebelumnya, yang dimana kita perkirakan bahwa dia akan bikin cup and handle. Ternyata dia belum berhasil bikin pola cup and handle ini dengan bagus ya. Kita lihat di 12 Agustus dia malah turun. Ya, sebetulnya kita belum beli ya. Harusnya kalau teman-teman lihat analisa gue sebelumnya, gue minta teman-teman tunggu sampai dia valid breakout dari neckline ini. Dan ternyata dia terus turun dan dia baru rebound. Nah, sekarang kalau misalkan lihat skenario kayak gini, maka dia berpotensi bikin cup and handle masih, tapi dengan handle yang lebih gede. Ini ya. Ini cupnya, ini handle lebih gede. Karena dia rebound dari sini. Ya hopefully dia berhasil. Jadi untuk masuk di Harum, kalau gue mau nunggu dia sampai berhasil breakout dari neckline ini supaya benar-benar make sure dia beneran reversal atau enggak. Kalau enggak breakout maka ya skip dulu. Kalau dia breakout berpotensi sampai 26% atau 27%. Kalau sekarang kita lihat emang stokastik dia ini lagi golden cross, yang dimana di sini ada di jenuh jual, dan MACD dia mau golden cross juga nih, udah melengkung, tapi dia habis dead cross kan di sininya. Dan dia udah mau golden cross. Jadi kalau teman-teman emang mau masuk Harum sambil nunggu dia breakout atau enggak, teman-teman bisa buy-nya di area sini. Kalau kita lihat di sini ya, dengan target jualnya di neckline yang ini. Stop loss ya kalau dia jebol dari sini. Jadi rewardnya 14%-an, sedangkan resikonya 10%. Menurut teman-teman menarik atau enggak? Buat manfaatin dia sampai ke neckline ini. Nanti setelah dia breakout neckline, kalau dia beneran breakout dengan valid volumenya, maka ya kita entry lagi, berpotensi sampai 27%. Coba kita lihat broksumnya Harum. Oke, Harum hari ini 24 Agustus dia normal akum dan netral-netral aja ya. Asing jual nih, justru asing jual. AK jual 6,1 billion, BK 3,8, BB jual nih, TP mulai beli di 9,6 billion atau miliar. Jadi dia masih normal akum aja sih teman-teman, netral. Coba kita lihat seminggu kebelakangan. Nah, justru Harum masih didistribusi ya. Ini berarti masih pada distribusi, yang berarti kemungkinan besar Harum berpotensi untuk turun lagi. Karena dia masih pada ngebuang barang gitu ya. Jadi untuk masuk entry ke Harum, kalau emang benar-benar resikonya kecil, menurutku tunggu dia breakout dari sini dulu biar pola reversal dia berhasil. Seperti itu. Oke, ke saham berikutnya itu saham Arto ya. Ada yang minta coba analisa saham Arto. Nah, ini saham Arto. Menurut gua Arto emang udah downtrend banget dari 12 Mei. Dilihat dari sini ya, udah dead cross terus downtrend, dan dia emang mau tanda reversal waktu di bulan Juli ke Agustus, tapi dia nggak berhasil breakout dari MA100. Jadi dia terus turun lagi. Kalau untuk beli Arto, gue sih saranin ntar dulu karena dia masih downtrend banget. Jadi teman-teman kita jangan beli saham di saham yang downtrend gitu ya. Tapi ini kan dia menarik ya, downtrendnya dia itu dia selalu bikin higher low. Ini mana dia terus naik ya, low, bukan lower low tapi higher low, jadi terus naik. Yang dimana setelah ini ya berarti dia artinya bikin trendline dia yang ini seperti ini. Ini trendline dia ya yang terus naik. Jadi kalau misalkan kita lihat pakai teori Elliott Wave atau teori wave ya, nih kita bisa gambar di sini, maka dia ini masih uptrend. Sebetulnya dia masih pola uptrend. Dia naik, dia koreksi sampai sini juga nggak masalah nih. Ntar waktu di sini dia rebound sampai sini. Kalau dia benar-benar kuat ya, uptrendnya benar-benar kuat. Jadi kalau buat buy Arto, nah teman-teman lihat dulu MACD-nya juga dead cross, stokastik juga dead cross, tapi di jenuh jual, yang dimana orang harusnya udah nggak jual banyak lagi nih di sini. Terus kalau kita perhatiin juga, coba kita lihat volumenya Arto ya. Ini volumenya Arto ya sedang-sedang aja.
koreksinya sedang-sedang aja. Jadi kalau kita mau spekulasi buy gitu ya untuk Arto, teman-teman boleh tunggu di area trendline ini ya. Berarti kita lihat kalau dia beneran turun sampai sini gitu ya, di harga 8650, dan tapi jangan langsung beli di 860 ya. Pastiin pasti udah turun ke sini terus dia rebound ya. Pas dia turun ke sini terus dia muncul candle hijau, berarti nggak mungkin average kita di sini nih. Pasti average kita di atasnya kalau dia mau nunggu rebound. Jadi tunggu dia rebound dulu. Nah, stop lossnya ya 5% aja. 5% aja. Kalau dia pas dia udah rebound hijau, baru kita buy. Tuh pastiin tunggu dia rebound ya. Jangan sampai nggak rebound terus kita nangkep pisau jatuh. Ya, jangan. Jadi tunggu dia sampai turun 8600, dia rebound ke 8750, baru kita buy. Nah, targetnya bisa ke area sini ya 30%-an. Kalau dia tok naik begini ya, polanya seperti ini. Jadi tungguin rebound. Ya menurut gue nih risk and rewardnya menarik. Jadi kita boleh bikin alert di sini. Nanti Arto kalau dia udah kena 8600 dan dia rebound, kita boleh entry. Coba kita lihat broksumnya Arto. Oke ya, Arto emang masih distribusi terus kan, distribusi, big distribusi. Jadi jangan sampai kita beli Arto waktu dia turun, pastiin tunggu dia rebound dulu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan main beli-beli aja walaupun dia udah disupport. Oke, nah lanjut ke saham berikutnya yaitu Raja. Nah, menarik. Raja kan baru-baru ini uptrend banget ya, dari Mei terus dia naik, terus dia koreksi. Nah, kita lihat nih koreksinya dia ini udah layak beli atau belum. Kita pakai teori Fibonacci retracement ya. Dia terus naik, saking uptrendnya nggak turun-turun gitu ya. Nah, dia turun. Nah, dia belum sampai 618 di sini atau 835, tapi dia udah rebound lagi sampai 975. Ini saking uptrendnya si Raja. Kalau kita lihat juga stokastiknya udah di jenuh jual, dan ini mau golden cross lagi. Masih dia emang menandakan melanjutkan keturunan. Tapi hari ini nih, ini gue hapus ya Fibonacci-nya, dia udah nunjukin strong uptrend. Hari ini si Raja menariknya adalah dia bikin hammer, candle hammer. Ini mana candle hammer ini adalah candle bullish. Nah, teman-teman coba kita lihat ya, candle hammer. Nah ya, ini candle hammer ya. Nah, candle hammer ini nih seperti ini nih. Ya, kalau dia candle hammer kemungkinan dia hijau gitu ya. Habis dia turun, hammer, rebound. Kalau dia habis naik, ada hanging man di sini, maka akan turun. Jadi kita lihat di Raja ini dia habis turun, hammer gitu ya. Dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan dilihat juga stokastiknya juga udah mau golden cross. Menurut teman-teman, Raja menarik gak sih? Potensinya sampai berapa sih? Ya minimal dia sampai resisten dia yang di sini. Kalau kita lihat resistennya bisa di area sini ya. Terus kalau kita besok buy, maka kita buy di 975. Nah, seperti ini berpotensi kalau dia sampai resistnya ya 20% ini teman-teman. Ya, stop lossnya juga kita pastiin stop lossnya di sini nih 8%-an. Kalau dia besok balik arah turun lagi. Seperti itu. Coba kita lihat ke broksumnya ya si Raja ya. Kenapa dia bisa bikin hammer? Apa dia diakumulasi atau enggak? Oke, Raja 24 Agustus normal akum. Jadi ini udah pada akum nih. Walaupun BK sama AK ngejual, foreign ngejual gede, tapi if YUZP ini if-nya udah ngambil 31 miliar gitu teman-teman. AK sama BK sama YP jual. Nah, dari stokastik menarik, dari MACD belum terlalu menarik karena dia melanjutkan keturunan, tapi dari candle pattern ini menarik. Menurut teman-teman, Raja menarik gak sih? Kalau kita buy besok Raja, maka resikonya 8%, potensi profitnya 20%. Silahkan komentar. Oke, ke saham berikutnya itu MTEL ya. MTEL yang gue lihat di sini dia uptrend teman-teman, uptrend. Terus dia terus naik gitu ya. Nah, tapi si MTEL ini dari MACD-nya belum terlalu menarik karena dia udah mau dead cross atau dia mau lanjut turunnya. Dia naiknya kayak udah cukup gitu. Harusnya gue retrace dulu gitu, ibarat kata sampai sini nih 740. Dari stokastik juga kan di jenuh beli garis aja. Harusnya dia koreksi dulu. Jadi kalau untuk MTEL emang dia masih diakum terus. Ya, coba kita lihat dulu deh broksumnya MTEL. Nah, tuh MTEL hari ini 24 Agustus big akum. Ya, ZP masih beli mulu nih, 14 miliar.
CC 4,9 miliar, MTEL nih mantap ya, masih beli terus. Sebetulnya emang target kenaikan dia masih jauh nih, di area 8%. Coba kita lihat ya polanya, itu dia ada ascending triangle nih, gue gambarin lagi di sini. Ini ada triangle ya kan, ini ada neckline-nya nih tuh ya. Kalau kita lihat kan di sini, nah gue tarik sip. Nah, targetnya dia sih sebetulnya masih sampai sini 825. Apakah dia berpotensi untuk langsung ke sini atau dia koreksi dulu gitu ya? Nah, teman-teman, menurut teman-teman gimana sih? Dia kira-kira koreksi dulu atau lanjut terus sampai 825 ini? So, tapi kalau buat teman-teman beli sekarang 790, menurut gua kita yang penting harganya nggak jauh-jauh dari mereka. Coba kita lihat seminggu terakhir dari dia breakout ini, berarti di 3 Agustus. Coba kita lihat di 3 Agustus saham si MTEL ya. Dari 3 Agustus sampai 24 Agustus emang tetap big akum, tapi kita mau ambil average-nya mereka. Kayak CC nih yang paling gede pemegangnya 159 miliar di harga 776. Hari ini close 790. Jadi teman-teman kalau mau buy, menurut gua ambil di area-area segini. Jadi kalau besok mau beli MTEL, semoga dikasih turun 780 ya, kita boleh entry gitu ya. Cicil beli lah 785, 780, ya 775. Kalau 775 kita udah dapat barang di bawahnya mereka. Tapi kalau dapat 780 pun juga nggak masalah. Kita mau manfaatkan sampai jual di sini ya 5%-an. 4 sampai 5%-an. Stop loss kalau dia jebol di sini 2,5% untuk MTEL. Nah, lebih menarik lagi kalau emang ternyata MTEL koreksi sampai area sini ya, sampai area neckline, menurut gue lebih menarik lagi. Jadi kalau kita besok buy, kita jual, dia ternyata balik turun, kita cut dulu aja, stop loss dulu. Nanti kita ambil lagi, tunggu dia di sini 745, baru kita entry lagi. Itu strateginya menurut gue di market-market yang seperti sekarang ini yang paling mantep lah kita trading cepat. Oke teman-teman, berikut adalah analisa 4 saham hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain jika video ini bermanfaat, supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Mohon maaf kalau masih ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye-bye.